Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, di kesempatan siang hari ini marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kalau kita dalam hidup ini senantiasa bersyukur pada Allah,
bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hal ini akan memupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sebagai seorang muslim mendapatkan predikat takwa dari Allah, maka kebahagiaan yang akan kita dapat, tempat yang sangat indah yang menjadi harapan setiap manusia, kita akan ada di dalamnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih siang hari ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan hidup, kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini. Kita di siang hari ini bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini luar biasa sidang Jumat. Sebab tidak sedikit orang-orang yang berharap pada Allah untuk diberi kesempatan hidup di siang hari ini, kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di siang hari ini, namun Allah tidak berkenan. Kadang doa itu dikabulkan oleh Allah hidup di siang hari ini, namun Allah tidak memberi kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa dan sholat Jum'ah berjamaah seperti siang hari ini. Kita lihat sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita semua yang saat ini sedang lemah, tergeletak di rumah sakit. Sebetulnya mereka juga ingin seperti kita semua melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, melaksanakan salat Jum'ah berjamaah, namun apa daya, Allah tidak berkenan. Untuk itu, bagi kita yang diberi oleh Allah kesempatan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lewatkan waktu hilang begitu saja. Kita isi waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, di kesempatan siang hari ini, di mimbar ini, saya sampaikan khutbah Jum'ah saya dengan tema dunia itu tipuan. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, dinul Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya hati-hati dan waspada dengan kehidupan di dunia ini, karena sesungguhnya dunia adalah tipuan yang nyata bagi seorang mukmin. Bila dunia itu merupakan tipuan, maka kehidupan dunia adalah tipuan belaka sidang Jum'ah. Namun demikian, masih banyak orang yang tertipu dengan tipuan dunia. Seperti apa yang telah sampaikan Allah di dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran.
Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kerugian yang diangkat oleh Allah sebagai topik yang penting dalam kehidupan manusia merupakan bentuk tipuan yang tidak disadari oleh manusia. Dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, hingga dalam kehidupan ini ada 24 jam. Sebenarnya manusia banyak bertingkah. Sebenarnya manusia banyak melakukan aktivitas yang merugikan dirinya sendiri. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, manusia itu akan melakukan aktivitas yang merugikan dirinya sendiri manakala manusia tersebut tidak menjadikan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Hadis, tidak menjadikan nubuah sebagai referensi kehidupannya. Perilaku yang merugikan lebih dikarenakan sikap yang bermegah-megahan di dalam kehidupan seseorang tersebut adalah menjadi kebiasaan manusia bahwa dirinya mudah sekali dibuat lalai. Oleh siapa? Oleh anak-anaknya. Oleh siapa? Oleh banyaknya harta, oleh banyaknya pengikut, oleh kekuasaannya, oleh jabatannya, status sosialnya, keilmuannya, dan kemuliaan nasabnya. Ini kita harus hati-hati sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kadang apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang kita semua itu mengetahui bahwa itu wajib, bahwa itu kalau kita tinggalkan kita mendapatkan sanksi dari Allah. Namun demikian, karena kita lalai, kita disibukkan oleh anak-anak kita, kita yang merasa lebih baik karena keilmuan kita, kita yang merasa punya banyak pengikut, sehingga kita meringankan, kita membuat ringan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah pun telah mengingatkan kepada kita semua, bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kalian akan benar-benar melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kalian akan benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian megah-megahkan di dunia ini. Allah sampaikan ini dalam surat At-Takasur sidang Jumat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yakin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita dicolek oleh Allah, namun kadang kita ini tidak merasa, karena kekayaan kita, karena jabatan kita, sehingga kita sering ketika dipanggil oleh Allah untuk sholat, kita mengatakan, nanti saja. Gejala-gejala seperti ini sidang Jumat yang dirahmati Allah sudah tampak pada akhir-akhir ini. Kebanyakan manusia sudah tidak percaya lagi dengan kenyataan yang ada. Bahkan yang lebih parah, kita sebagai manusia
lebih mengutamakan duniawi dan meragukan keberadaan ukhrawi, di mana akhirat itu merupakan masa depan yang hakiki. Sebagaimana Allah sampaikan bahwa kehidupan akhirat itu lebih mulia, lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di dalam surah Ad-Duha Allah sampaikan, namun demikian kita masih tidak bergeming. Kita masih melulu mengejar duniawi melebihi kita mengejar ukhrawi. Sehingga seorang ulama, guru-guru kita telah menyampaikan bahwa orang sekarang ini bila disuruh memilih antara telur hari ini dan ayam seminggu lagi, mereka lebih banyak yang memilih telur hari ini. Bagi manusia sekarang, yang terpenting adalah wujud materinya, karena rendahnya keyakinan yang dimilikinya, sehingga tidak mau memilih ayam. Jangan-jangan itu hanya janji belaka, sementara bila memilih telur sudah ada barangnya. Banyak yang memilih telur hari ini merupakan potret bahwa masih banyak orang-orang yang lebih memilih dunia dengan segala tipuannya, sedangkan ayam merupakan akhirat. Banyak yang tidak mau. Sehingga seorang ulama, Abdurrahman bin Qadamah al-Maqdisi radhiyallahu an, itu menyampaikan itulah di antara kebanyakan manusia yang tertipu dengan dunia. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sebagai umat Islam yang mengetahui tentang hal ini, kita kejar akhirat kita. Kita persiapkan bekal kita. Yang sesungguhnya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Dunia ini sementara. Kekayaan kita berapapun banyaknya, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang kita bawa, kecuali kalau kita berpegang teguh pada Al-Quranul Karim. Kita berpegang teguh pada As-Sunnah, yang dimana kita mengetahui apabila kita sudah meninggalkan dunia ini, ada 3 hal yang akan tetap kita bawa, yang akan tetap mendampingi kita. Di antaranya adalah sedekah jariah. Di bulan Ramadan ini sungguh waktu yang sangat tepat. Terlebih masjid ini, masjid di mana panjenengan semua setiap Jumatnya melaksanakan salat berjamaah di sini. Berikan, sisihkan sebagian harta benda panjenengan semua untuk kelangsungan pembangunan masjid ini. Yakinlah, dengan seyakin-yakinlah bahwa harta benda panjenengan yang panjenengan tempelkan di masjid yang akan dibangun nantinya, itu akan menyambut jenengan ketika panjenengan semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya harta yang hakiki yang panjenengan miliki, yang bisa mengikuti panjenengan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya akan dinikmati oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Beruntung anak-anak kita, cucu kita yang soleh solihah, yang melanjutkan perjuangan, yang membelanjakan harta kita di jalan Allah. Namun bagaimana kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita ternyata jauh dari Allah? Sungguh kita akan merugi. Sekali lagi sidang Jumat, mari
kita sisihkan sebagian harta benda kita. Kita wujudkan bersama-sama untuk membangun rumah Allah, sehingga ke depannya panjenengan semua, keluarga panjenengan beribadah di tempat ini akan menjadi lebih nyaman, lebih tenang, lebih khusyuk, dan panjenengan semua akan mendapatkan aliran-aliran pahala dari sedekah panjenengan semua. Mudah-mudahan sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita semua yang hadir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan pula kita dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang loman, menjadi orang-orang yang mudah mensedekahkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting yang menjadi harapan kita semua, mudah-mudahan kita nanti masuk di surganya Allah bersamaan dengan harta yang kita tempelkan di sini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fi sirril alan waf'alul khairati wajtanibu 'ani sayyiati wa qala azza min qa'il innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha nadim wa la dzikrullahi akbar.